Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, para sahabat semua, pemirsa Al-Araf TV, kita berjumpa kembali di sore ini. Insya Allah kita akan membahas prolog kita yang sebelumnya. Kita kemarin membahas tentang perkara takdir, iman kepada takdir, terutama qada dan qadar. Alhamdulillah saat ini sudah hadir guru kita yang insya Allah menjadi narasumber kita, yaitu Ustadz Heru Permadi. Alhamdulillah Ustadz, sehat-sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah juga Kak saya sudah ditemani juga oleh Buya Budi Hartag. Sehat bos? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsung aja Ustadz. Jadi prolog kita kemarin itu kita masih bertanya-tanya sebenarnya apa sih takdir, terus pengertian juga tentang qada dan qadar, terus bagaimana sih aplikasinya sebenarnya dalam kehidupan kita, terus bagaimana kita menyikapinya. Hampir rata-rata 4 pertanyaan itu Ustaz. Bisa dijelaskan satu persatu Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Yang pertama, kita pahami dulu bahwa takdir ini perkara yang sangat agung, yang sangat besar. Ya, kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang takdir, berarti kita berbicara tentang salah satu bagian dari rukun iman. Ya. Sebagaimana kita ketahui, rukun iman itu ada 6 kan? Ya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, ya, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman. Kemudian beliau menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, itu yang kemudian nanti disimpulkan menjadi 6 pilar dari keimanan atau rukun iman. Ya. Iman itu ya kamu beriman, ya, percaya kepada Allah satu, yang kedua para malaikat, ketiga para rasul, yang keempat kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, 5 hari akhir, yang keenam adalah bil qadari, dengan takdir, ya, yang baik maupun yang buruk. Nah, jadi takdir itu apa? Takdir itu ya secara bahasa artinya ketetapan. Ketika kita berkata takdir Allah, berarti satu ketetapan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi seluruh makhluknya. Nah, ketetapan ini sudah digariskan itu sejak kapan? Dalam satu riwayat disebutkan bahwa takdir itu sudah dituliskan bukan hanya sekarang ya, tapi sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Gitu. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan itu namanya al-qalam. Qalam itu pena. Lalu Allah firmankan, titahkan pada pena itu, uktub. Wahai pena, tulis. Pena itu kan bertanya, ma aktub, apa yang aku tulis? Uktub ma sayajri ila yaumil qiyamah. Tulislah apapun yang akan terjadi sampai datangnya hari kiamat. Baik, hari kiamat itu tentu maknanya luas, bukan hanya dalam artian hancurnya alam semesta, tapi surga neraka itu juga bagian dari hari kiamat. Oke, itu pengertian takdir. Terus apa lagi pertanyaan tadi? Apa namanya tentang takdir dan baik dan takdir buruk itu sebenarnya gimana? Baik, ketika disebut takdir yang baik maupun yang buruk, itu tentu dari sudut pandang kita sebagai yang digariskan takdirnya. Ya, ketika misalnya gini, Mas Bro ditakdirkan sakit selama 1 pekan. Sakit selama 1 pekan ini kalau dalam perspektif atau sudut pandang kebanyakan manusia, sakit itu ketetapan yang baik atau yang buruk? Yang buruk. Kebanyakan orang ya, bagi kita ya, manusia ya. Bagi manusia, maksudnya kebanyakan orang awam lah gitu ya. Ketika diuji dengan sakit atau tidak lulus ujian, gagal dalam bisnisnya, itu dalam pandangan mereka buruk, dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Jadi kalau disebut kata baik dan buruk itu tentu dari perspektif sudut pandang kita manusia yang takdirnya sudah digariskan. Betul. Tetapi satu hal yang harus diyakini bahwa sebenarnya semua ketetapan Allah itu pasti apa? Pasti baik. Bagi orang yang mau berhusnudzon, mau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Jadi apapun yang terjadi ya, dari kita sebelum kita lahir sampai nanti kita mati, bahkan kita surga neraka itu sudah digariskan semua. Jadi pena untuk menulis takdir itu sudah diangkat. Tulisan takdir sudah kering. Artinya nggak akan pernah berubah. Ini Mas Bro kan belum mati. Kita semua juga belum mati. Tapi nanti nasib kita itu surga atau neraka itu sudah ada garisnya, sudah ada takdirnya. Baik. Tapi kita tahu nggak? Nggak tahu. Takdir itu kan rahasia. Dan Betul. tidak ada siapapun yang bisa mengungkap rahasia takdir itu. Iya. Biarlah takdir itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena takdir itu rahasia, maka tugas kita ya berikhtiar sebaik mungkin supaya kita diberikan taufik untuk mendapatkan atau menjalani takdir yang baik. Betul. Ya. Kalau tadi yang saya dengar bahwa takdir itu salah satunya disiasati dengan ikhtiar dan berdoa. Nah, saya juga pernah mendengar dan membaca buku-bukunya itu bahwa salah satu upaya untuk merubah takdir itu ya seperti tadi tuh, puasa dengan berikhtiar, berdoa. Itu pemahamannya gimana tuh? Jadi gini Pak, takdir itu ya, kalaupun takdir itu berubah, itu hanya berubah dari satu takdir ke takdir yang lain. Tapi perubahan takdir itu pun sudah digariskan. Artinya nggak mungkin kok catatan ini, oh ini catatannya salah, ini ada perubahan terus diganti catatannya, nggak begitu. Artinya kalau dibuat analogi, ibarat film itu skenarionya sudah lengkap, sudah sempurna. Walaupun di tengah perjalanan cerita itu ada perubahan apapun, itu semuanya sudah tertuliskan. Gitu. Jadi gini, memang manusia itu diberikan pilihan oleh Allah di dalam menjalani takdir-takdir tertentu. Misalnya dalam urusan dengan ibadah, ya kita kan diperintahkan untuk ibadah. Sholat misalnya, kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Tapi di situ manusia kan diberikan hak untuk memilih. Nah, kita punya akal, punya telinga, punya mata, kita punya hati. Di situ kita bisa memilih. Ketika Allah perintahkan kita sholat, kamu mau sholat apa enggak? Kan bisa milih kan? Dan itu terbukti banyak orang yang sholat, banyak yang tidak sholat. Artinya kan di situ manusia bisa memilih. Tetapi ilmunya Allah itu mendahului segala sesuatu. Allah memang memberikan pilihan. Tetapi Allah sudah tahu apa yang kita pilih bahkan sebelum kita memilih. Contoh gini, saya hadir di sini sudah dibuatkan kopi misalnya. Ketika saya disuguhi kopi, saya kan bisa memilih mau saya minum atau tidak saya minum. Kalau saya awalnya berencana misalnya dari rumah, nanti kalau saya disuguhi kopi nggak saya minum. Tapi begitu sampai di sini saya berubah pikiran. Saya minum sajalah biar takdirnya berubah, misalnya begitu. Ketika saya merubah rencana yang awalnya nggak mau minum menjadi minum, itu pun sudah tertuliskan. Jadi nggak mungkin ada kejadian apapun di bumi ini, bahkan sampai daun yang jatuh di tengah hutan belantara sekalipun, melainkan sudah tertulis takdir. Nah, semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau tadi manusia itu silakan memilih, artinya kan di situ punya peranan gitu ya. Ada, jadi ada takdir, untuk, betul. Jadi ada takdir yang kita dilibatkan untuk memilih. Tapi ada takdir yang kita nggak bisa memilih apapun. Betul. Contoh ini, kita ditakdirkan lahir dari rahim siapa, kan kita nggak bisa milih. Aku pengen lahir dari rahim orang yang kaya, kan nggak bisa. Ya Allah gariskan, kamu lahir dari si fulanah, ibumu itu ya itu sudah. Kita ditakdirkan jenis kelamin kita laki-laki, kan nggak bisa milih. Kita nggak dikasih pilihan dulu, kamu mau laki-laki atau perempuan, nggak pilih. Jadi ada takdir-takdir yang kita nggak bisa memilih. Kamu ditakdirkan mati jam sekian, tanggal sekian, tahun sekian, itu nggak bisa memilih. Tapi ada takdir-takdir yang sifatnya taklif tadi, dalam amal, ibadah dan sebagainya, itu manusia dilibatkan untuk memilih ataupun memilih takdirnya sendiri. Itu sehingga nanti di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban terhadap pilihan kita. Jadi nanti di akhirat itu manusia-manusia yang misalnya dimasukkan ke dalam neraka karena di dunia maksiat, mereka nggak bisa menyalahkan takdir. Kan nggak bisa mengatakan kenapa kamu dulu di dunia bermaksiat, sekarang masuk neraka. Nah kalau dia bisa menyalahkan takdir, kan dia akan menjawab, ya karena aku dulu di dunia maksiat karena takdir. Di neraka pun ya aku ditakdirkan masuk
neraka. Ya nggak bisa begitu. Ya. Kenapa? Karena di situ ada pilihan. Ya, tetapi sekali lagi, apapun yang kita pilih sebelum kita pilih sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takdir Allah itu berdasarkan ilmu Allah yang mendahului segala sesuatu. Pokoknya kalau kita berbicara tentang takdir itu ya yang paling penting diimani saja. Diimani. Enggak usah terlalu dalam mengupas tentang takdir. Khawatirnya gini. Nanti kalau kita terlalu memikirkan takdir, khawatirnya satu, bisa jadi kita kebablasan. Semuanya menyalahkan takdir. Atau jangan-jangan tidak percaya pada takdir. Itu dua sisi yang sama-sama menyimpang. Dan kalau di dalam kelompok-kelompok pecahan atau sempalan dalam agama Islam itu ada kelompok Jabariyah sama Qadariyah. Kalau kita kan Ahlus Sunnah kan di tengah-tengah, yang moderat. Cara memahami takdirnya itu seimbang. Sementara ada kelompok Qadariyah, mereka nggak percaya takdir. Ya aku hebat, aku berhasil ya karena usahaku sendiri. Nah, jadi mereka menafikan ketetapan Allah. Kalau aku nggak sungguh-sungguh, kalau kau nggak pintar, aku nggak akan berhasil. Namanya Qadariyah, nggak percaya takdir. Tapi ada kelompok yang kebablasan juga, namanya Jabariyah. Apa-apa menyalahkan takdir. Aku maksiat, yos takdirku jadi ahli maksiat. Aku mencuri, ya takdirku jadi sebagai mencuri. Nah, ini kelompok-kelompok yang sama-sama menyimpang. Nah, kita Ahlus Sunnah itu di tengah-tengah. Kita ya iman pada takdir, tetapi kita juga iman bahwa di antara takdir itu ada hal-hal di mana manusia dilibatkan untuk memilih. Gitu. Ya, artinya tadi yang kita bicara yang di kelompok tengah ini Pak Ustadz ya. Tadi kan kita kita menanggalkan dulu nih takdir lah. Kita memahami kita sebagai manusia yang di tengah ini, gimana sikap saya untuk mengatasin apa-apa yang sudah saya kerjakan. Saya sudah berdoa memohon, ya Allah berilah saya rumah yang luasnya 1000 hektar. Ternyata harapannya kan positif supaya terkabulkan. Iya. Nah ini tidak terkabulkan. Gimana? Nah itu sikap supaya saya itu bisa hidup masih tersenyum, ngobrol dengan sama sahabat juga bisa nyambung, jadi nggak stres gitu. Artinya gini, kita punya harapan, punya cita-cita, kita nggak kesampaian. Tidak sesuai dengan harapan kita. Baik, pertama gini, kan kita harus beriman pada takdir kan. Ya. Tapi Mas beriman nggak? Ya iman. Buktinya apa? Ya buktinya nerima. Nerima apa coba? Nerima yang sudah baik yang atau yang buruk ya? Enggak, sebenarnya gini, Ustaz. Ini dulu jawab dulu, beriman nggak? Iya. Buktinya apa dulu? Buktinya ya sampai sekarang masih ada aja terus. Enggak, maksudnya kan kalau orang ngaku beriman kan harus menunjukkan buktinya. Iya. Gini sekarang, orang itu paling gampang dilatih untuk beriman pada takdir itu saat kapan? Pada saat susah. Saat susah, saat gagal. Susah. Jadi orang itu paling gampang dilatih untuk beriman pada takdir ketika dia punya keinginan dan tidak tercapai. Tidak sesuai ya. Coba kalau misalnya gini, saya nih setiap kali punya cita-cita kesampaian, punya keinginan keturutan, pengen ini dapat, pengen itu dapat. Merasa diri sendiri tuh. Ujung-ujungnya kita nanti mesti apa? Menisbatkan kehebatan itu pada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa di balik keberhasilan kita itu sebenarnya Allah semua. Allah ya. Kita merasa aku hebat, aku pinter, aku kaya ini karena ilmuku macam-macam dan sebagainya lah ya. Nah justru ketika kita pengen ini, pengen itu, nggak keturutan itu, di situ kita betul-betul sadar bahwa kita itu nggak ada apa-apanya. Kita itu bukan siapa-siapa. Bahwa apapun yang aku usahakan, yang aku perjuangkan itu yang nggak akan tercapai kalau tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sedang susah, ketika kita tadi punya banyak keinginan, punya cita-cita kok nggak kesampaian, itu di situ sebenarnya saat yang paling tepat untuk iman pada takdir. Berarti ya Allah menghendaki yang lain kan begitu. Aku punya kehendak, aku punya keinginan, tapi Allah juga punya kehendak, punya keinginan. Ketika kehendakku, keinginanku tidak sama dengan kehendak Allah, maka yang terjadi kehendak siapa? Kehendak Allah. Di situ. Jadi kita sadar bahwa berarti Allah punya kehendak lain. Jadi gini, harus dipahami dulu bahwa Allah itu sudah mengabarkan pada kita bahwa ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi ya, atau menimpa diri kalian. Di bumi itu contohnya apa?
Ya, ada sakit di bumi, maksudnya bumi. Gempa bumi, banjir, gunung meletus, musibah yang di bumi. Dan juga menimpa diri kalian, contohnya sakit tadi, kematian, gagal, susah dan sebagainya. Illa fi kitab, melainkan semua itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz tadi. Sebelum, kata Allah, kami menciptakan musibah itu. Musibahnya belum diciptakan, tapi tulisan atau ketetapan musibah itu akan menimpa siapa, di mana itu sudah tergariskan, sudah tertuliskan dengan lengkap. Nah, Allah sudah ngasih tahu informasi itu pada kita. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya itu untuk menjaga kita agar kondisi kita tetap stabil di tengah-tengah tadi. Dalam kehidupan ya. Dalam kehidupan. Nah, ayat selanjutnya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kalau kalian ini ketika kehilangan sesuatu, ketika gagal, ketika susah, tidak putus asa. Dan ketika berhasil tidak sombong. Nah, orang itu akan dijaga pada sikap yang proporsional, yang tengah-tengah tadi, moderat tadi. Coba, sekarang gini, kita bayangkan kebanyakan orang ketika dia sukses, hartanya banyak, itu yang dia puji siapa? Dirinya sendiri. Coba, tapi ketika dia jatuh, sikap dia gimana? Putus asa. Coba. Berarti dia hakikatnya dia belum memahami hakikat takdir. Kalau dia ngerti bahwa apapun yang terjadi, baik sukses maupun gagal, baik berhasil maupun susah, itu sudah digariskan, maka nanti ketika dia berhasil, dia akan mengembalikan seluruh pujian pada Allah. Aku berhasil ini ya karena hanya sekedar menjalani takdir. Bukan aku yang hebat. Allah yang hebat yang menggariskan takdirku sampai titik ini. Tapi ketika aku gagal, jatuh, ya aku nggak akan putus asa. Kalau hanya sedih, nangis sedikit sebentar, mah manusiawi lah ya. Tapi kalau sampai putus asa, tidak akan. Kenapa? Wong aku hanya menjalani takdir. Apa yang perlu aku apa yang bisa membuat aku putus asa? Wong aku hanya sekedar menjalani takdir. Makanya semuanya kita kembalikan pada Allah. Ketika kita dikasih apa yang kita inginkan, keberhasilan, kita mengenal Allah bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segera bersandar lah. Nah, tetapi ketika kita dikasih kegagalan, kita juga tahu Allah itu Al-Jabbar. Allah itu nggak nurut pada kita. Allah itu ya terserah Allah gitu kan. Kamu minta, ya silakan minta. Tapi mau dikasih atau tidak, ya kita nggak bisa mendikte. Gitu Pak. Jadi setengah-tengah saja. Terus yang kapan saat kita mengatakan bahwa saya di titik akhir dari kegagalan ini memang takdir, atau hanya sebatas upaya saya belum maksimal nih? Itu gimana? Jadi gini Pak, takdir itu bukan hanya satu titik. Yang kita jalani pun itu udah takdir. Prosesnya ya. Proses gini. Setiap hembusan nafas kita, setiap huruf yang keluar dari lisan kita pun itu semuanya sudah digariskan. Jadi gini, ketika kita menjalani proses itu kan kita merasa bahwa kita masih berada di atas jalur yang benar. Sehingga kita nggak berpikiran ini takdirku gagal atau berhasil kan. Karena kita baru berproses. Kalau sebagai ambil contoh nih, biasanya ini dalam contohnya di bidang olahraga gitu ya. Kan ada lompat tinggi atau lompat galah itu. Lompatan satu kali kena itu galangnya jatuh. Dikasih kesempatan lagi. Kedua jatuh. Ketiga lagi, nah ini kan berhasil. Misalnya yang di hasilnya adalah jatuh juga. Artinya kan dia kena penalti, sudah tidak bisa ikut lagi 3 kali ya. 3 kali itu titik batasan gagalnya upaya manusia, dan kesimpulannya takdirnya Allah bahwa kamu nggak jadi juara untuk jadi ini. Ya, begitu. Jadi ketika ini sebelum dia ikut bertanding kan tentu sudah berlatih maksimal, doa sudah dipanjatkan, dukungan dari supporter dan sebagainya. Tetapi ketika Allah sudah berkehendak pada perlombaan ini kamu gagal, itu sudah gagal. Nah, di situ berarti dia dilatih untuk iman pada takdir bahwa usahamu itu nggak ada apa-apa, nggak ada nilainya ketika Allah berkehendak yang lain. Kamu mau ikhtiar sehebat apapun, mau berdoa selama apapun, mau didukung sebanyak orang apapun, kalau Allah punya kehendak lain, maka yang terjadi tetap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan tinggal kita menyikapin aja ya. Caranya menyikapin gimana kalau apa yang kita harapkan tidak sesuai. Caranya berhusnudzon. Berbaik sangka bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu insya Allah tetap yang terbaik bagi kita, dan pasti ada hikmah di balik setiap
dalam tanda kutip ya kegagalan kita. Itu pasti ada hikmahnya. Nah, tinggal kita ini mau berpikir ke arah yang positif atau mau mengutuk diri sendiri atau sambil menyalahkan takdir misalnya. Nah, semuanya kembali pada diri kita sendiri gitu. Kita memulai untuk bahasa kasarnya itu bahasa pasarnya nerimo kayak. Kita nerimo aja lah. Itu idealnya itu dimulai dari usia berapa? Ya sejak kita paham, Pak, harusnya. Enggak, soalnya kalau di usia yang masih pesimis ini itu tidak mengenal itu mayoritas. Ya kan? Betul. Karena kurangnya pemahaman saja sebenarnya. Makanya didikan tentang keimanan itu kan dasar ya seharusnya. Ya. Rukun Islam, rukun iman, ihsan itu kan materi dasar harusnya sedini mungkin itu sudah dikenalkan pada generasi-generasi penerus kita. Tapi memang beda sih, Ustaz, kalau untuk takdir itu harus butuh pengalaman pengalaman. Tapi saya juga jadi akhirnya jadi mengerti banget nih kenapa tujuannya Allah menciptakan takdir itu gitu. Jadi memang setiap insan manusia itu ciptakan ada takdirnya itu bisa menjadi untuk keberlangsungan hidup itu sendiri. Kalau misalkan saya umpamakan yang atlet tadi, atlet tersebut akhirnya anggaplah dia tidak menerima. Nah, di situ ada pilihan dari Allah kan gitu. Berhenti mau melanjutkan atau berhenti kan begitu kan. Betul. Atau dia menerima. Pilihannya juga gitu, mau lanjut terus di atlet itu atau pindah yang lain. Jadi kayak semacam kita diberikan, kalau saya mengibaratkan kita tuh sebagai wayang, kita udah dikasih dialognya sampai till the end kita meninggal. Bukan hanya meninggal, gitu. Sampai surga neraka kita sudah ada. Gitu. Oh, jadi bisa dibilang penjabaran dari kehidupan ini dalam takdir itu, Ustaz. Jadi takdir itu ya tadi, ketika dia gagal misalnya, atlet tadi gagal, itu kan saat itu juga kan sebenarnya dia bisa memilih kan? Dari sisi prasangka dulu. Dia mau melihat atau merespon kegagalan itu dengan cara positif, artinya berhusnudzon. Atau dia mungkin mengutuk dirinya sendiri atau mungkin menyalahkan takdir itu. Sejak saat itu aja dia bisa memilih. Belum lagi nanti setelahnya dia mau tetap di cabang olahraga itu atau mau pindah ke cabang olahraga yang lain. Nah, itu juga semuanya pilihan. Iya, yang saya maksudkan gini nih. Saya terus terang kan hubungan dengan tadi yang pertanyaan saya yang terakhir yang keempat itu, bagaimana kita mensikapi hal itu gitu loh. Kalau boleh saya bilang berarti saya jadi lupa lagi deh. Jadi itulah kenapa disirkan, dirahasiakan. Jadi manusia itu memang benar kita nggak tahu. Kita nggak tahu jalan hidup kita gimana. Kita dikasih banyak ada akal, ada tenaga, ada hawa nafsu, kita disuruh jalan aja pokoknya. Dalam perjalanan itulah kita akan menemukan takdir kita. Gitu. Betul. Jadi takdir itu ya ketika baru tahu kalau sudah kejadian. Jadi kita nggak bisa menerawang takdir rahasia. Coba kalau dan itu hikmahnya luar biasa. Betul. Coba kalau seandainya dari awal takdir Mas Bro sudah digariskan, udah tahu lah. Jadi Bro, ini buku catatan Mas Bro masuk neraka. Mungkin nggak mau ngaji kayak gini. Betul. Nggak mungkin mau lah. Ngapain kamu ngaji? Wong sudah pasti masuk neraka. Artinya kita setiap orang harus punya cita-cita ya, Ustaz. Betul. Makanya karena kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu. Nah, karena gini, Nabi kan pernah ditanya, ya Rasul, kalau jaffatil qalam, kalau pena catatan takdir itu sudah kering, tulisannya sudah selesai, terus untuk apa kita beramal? Kata Nabi apa? I'mal, tetap beramal lah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, karena setiap orang itu akan dimudahkan menjalani takdirnya. Tetap beramal, jangan hanya kamu bersandar pada takdir. Lah itu nanti jadinya seperti apa? Jabariyah tadi. Udahlah, kalau ditakdirkan kaya ya kaya, ngapain kerja? Takdirkan surga ya surga, ngapain sholat? Lalu saya gini, Ustaz, terus terang tadi sebelum kesini saya lagi merenung tentang surat Al-Insyirah gitu kan. Kan berapa kali disebutkan di balik kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, gitu loh. Berarti bisa dibilang di kulis sulitan itu pasti Allah kasih kemudahan gitu loh. Kemudahannya bukan cuma satu, tapi dua. Saya memikir gini, jadi, dua ayat tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu kalau ditafsirkan dengan bahasa yang mudah, itu di balik satu kesulitan atau bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Nah, kemudahannya apa ya? Makanya dicari di situ. Maksudnya gini, kita dapat dua nih pokoknya. Betul. Satu kesulitan kita dapat sebenarnya, dua. Jadi ini sebenarnya itu apa ya? Itu motivasi Al-Quran untuk kita agar kita tuh nggak putus asa ketika kita berada di dalam kesusahan. Tapi janji loh, Ustaz, berarti kan? Itu pasti itu ya. Janji itu. Tapi gini, kebanyakan orang janji kan Allah. Ketika diuji dengan kesulitan, dia fokus pada kesulitannya. Betul. Tidak mau melihat sisi-sisi
dahan yang lain. Nah, itu jeleknya manusia kan di situ. Ketika dia sakit, dia hanya fokus, ya Allah kenapa aku diuji dengan sakit. Dia tidak melihat sisi-sisi yang baik. Karena dia sakit mungkin istrinya jadi lebih penyayang misalnya gitu, anak-anaknya lebih nurut, teman-temannya mulai mendekat lagi misalnya, perhatian. Itu kan sisi positif yang harusnya dilihat oleh kita gitu. Tapi sekali lagi manusia itu kalau dikasih nikmat ya lupa bersyukur, kalau dikasih kesusahan dia hanya meratapi kesusahannya itu. Lupa kalau Allah itu maha baik yang masih memberikan nikmat yang lain. Cuman kalau aplikasinya di saya begini, saya pernah suatu saat, bahkan bukan suatu saat sih, sering kali ya, susah nih, sulit nih besok buat bayaran anak misalkan gitu kan, punya duit gitu kan, ya Allah besok bayaran anak gitu kan, ini kan sulit gitu kan. Cuman ya detik ini sampai detik ini akhirnya jalan aja. Ada aja dibayar gitu loh, ada aja ininya. Tadi berarti kan janjinya Allah terpenuhi gitu loh. Cuman memang kita nggak boleh kayak semacam apa ya, kesulitannya itu adalah ujiannya ketika kita diberikan kesulitan itu, kesedihan itu, kita udah terlampau suuzon sama Allah gitu loh. Jadi kita nggak benar-benar meyakini bahwa sesungguhnya kehidupan ini nggak ada takdir baik dan buruk sebenarnya, Ustaz ya. Iya, semuanya baik. Baik, hanya baik buruk kitanya aja yang menerima, jadi prosesi kita menerima itu salah gitu loh. Iya. Tapi bahasa hadisnya itu, jadi seakan-akan Nabi itu ngerti bahwa kondisi psikologis manusia ketika menerima takdir Allah itu meresponnya ada yang memandang itu baik, ada yang memandang itu buruk. Padahal hakikatnya ya semuanya baik. Kan, iya. gitu. Jangan nyalain orang terus. Kalau kita gagal. Kalau teman saya nyalahin dengkul. Tapi saya pernah dengar Pak Ustadz, berpikirlah baik atau positif dan berupaya atau bekerjalah dengan baik dan benar, insya Allah Anda akan mengalami keberuntungan. Itu benar, sama aja kan gitu. Iya, baik. Insya Allah ya. Jadi setiap orang itu kan ketika dia berbuat baik tetap akan mendapatkan balasannya. Ya, jadi tetap balasannya tentu dalam bentuk kebaikan. Walaupun kita nggak tahu ya spesifik kebaikan yang akan kita dapatkan seperti apa. Tapi ya jelas, kan kaidahnya jelas, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan, ya, sekecil apapun dia akan melihat. Yaitu tentu konteksnya ayat ini kalau secara tafsir memang di akhirat nanti. Tapi di dunia pun sebenarnya juga begitu. Kalau kita berbuat baik di dunia, insya Allah kita akan mendapat balasan di dunia juga. Ya, walaupun dalam bentuk apa ya kita tidak tahu. Jadi pokoknya tugas kita kan beramal berbuat baik. Jadi kita sadar, sabar dan ikhtiar. Sabar, taat ya, dan sadar bahwa semua ini ditakdirkan sama Allah, tinggal kita menyikapinya dengan tadi itu ya. Iya. Pokoknya gini, kalau saya menyimpulkan. Enggak apa-apa. Jadi gini, Pak. Pokoknya apapun yang terjadi ketika Bapak senang itu pahami dulu bahwa ini takdir Allah. Takdir ya. Sehingga misalnya Bapak ini ada cita-cita atau keinginan pengen dapat sesuatu. Ternyata kesampaian. Ketika Bapak berhasil, itu jangan langsung menganggap diri sendiri hebat, tapi pahami dulu itu takdir dari Allah. Sehingga nanti kita nggak euforinya berlebihan, nggak sampai sombong, nggak sampai macam-macam. Tapi ketika gagal pun juga kamu jangan putus asa. Kamu hanya sekedar menjalani takdir. Ya sudah, kamu ridho saja pada takdir. Nah, ridho itu amalan yang paling berat. Dan ini paling istimewa, Pak. Saya jadi ingat film, cerita film ini, yang ada pemikir nggak tahu apa itu dibisikin atau dia apa gitu ya, suruh menghancurkan atau membinasakan atau membunuh seorang anak. Nah, yang diprediksi anak itu nanti akan menciptakan teknologi yang menguasai dunia ini. Itu dihancurkan sampai menciptakan robot untuk menghancurkan anak itu ya. Nggak boleh disebut. Iya. Jadi itu dia tahu takdirnya. Artinya dia itu menguasai itu. Itu film, Pak. Yang lebih nyata kan kisahnya Nabi Khidir. Ah, itu Khidir ya. Kalau itu kan Nabi, Pak ya. Jadi itu kalau Nabi memang beliau mendapat wahyu tentang rahasia masa depan, ilmu gaib di masa yang akan datang. Tapi sekali lagi itu hanya Nabi. Kalau kita nggak akan bisa. Tapi yang unik Pak Ustadz, itu yang menciptakan film itu dari kelompok non kita loh. Berarti dia memahami itu kan, sangat paham tentang ayat itu kan. Ya nggak tahu. Cuman akhirnya nggak bisa mati, bro. Iya, dia tahu kan, takdirnya bakal itu. tapi Tapi ternyata nggak bisa. Artinya kan itu
membuktikan ayat itu gitu loh. Ya. Firman itu gitu. Ya, alhamdulillah. Berarti kita masih bersyukur kalau takdir itu memang harus sir ya, harus rahasia ya. Ya, Kalau memang enggak, rahasia, kalau enggak kita berhenti aja nah jadinya iya, makanya itu film salah tuh bos. Dia mau ngelawan takdir. Gimana, cukup? Cukup ya, Cukup ya, kita. ya. Ya. Udah, Ustadz, makasih banyak. Alhamdulillah, saudaraku pemirsa Al-Arus TV, kesimpulannya adalah yang saya bilang tadi, alhamdulillah takdir itu sir. Tapi sesungguhnya dengan sir itulah kita percaya bahwa sesungguhnya Allah nggak bakal mungkin menzolimi hamba-hambanya, nggak bakal mungkin. Takdir itu nggak ada takdir baik dan takdir buruk, tapi sesungguhnya insya Allah itu kebaikan buat kita. Sabarlah, berusahalah, dan yakinlah kepada Allah Ta'ala. Jangan lupa Subscribe dan share-nya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.